Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan saya Rustanti. Hari ini kita masih akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 semester Gasal. Melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang lalu kita sudah pernah membahasnya untuk pertemuan yang pertama. Nah, kali ini kita akan membahasnya untuk pertemuan yang kedua. Mari kita belajar bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pembimbingan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam aktivitas, diharapkan adik-adik nanti dapat menyatakan persamaan linier satu variabel dalam bentuk setara atau ekuivalen dengan benar. Itu tujuan yang pertama ya adik-adik. Tujuan yang kedua, menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan benar. Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan linier satu variabel dengan benar. Nah, itu tadi adik-adik tujuan yang akan kita harapkan tercapai setelah kita membahas materi pada video pembelajaran ini, ya. Nah, buku yang kita gunakan adalah buku yang seperti ini, yaitu modul pembelajaran jarak jauh. Mari kita bahas bersama-sama, yaitu aktivitas yang pertama. Nah, aktivitas yang pertama itu apa adik-adik? Menyatakan persamaan linier satu variabel dalam bentuk setara atau ekuivalen. Kita akan membahasnya dalam model timbangan. Kita akan mencoba membahasnya untuk model timbangan ya. Nah, seperti ini adik-adik gambarnya. Silahkan dicermati untuk gambarnya. Di situ ada model timbangan. Fokus untuk gambar yang nomor 1. Yang sebelah kiri untuk nomor 1, di situ ada X dikurangi 8. Yang sebelah kanannya adalah timbangannya, angkanya 25. Nah, di sana keadaannya itu seimbang. Jadi tidak berat sebelah seperti itu, tapi sama seimbang. Jadi di situ untuk nomor 1 bisa disimpulkan X dikurangi 8 sama dengan 25. Berat yang kiri sama dengan berat yang kanan. Yang kiri X dikurangi 8, yang kanan 25, sama di situ, ya. Sedangkan untuk timbangan yang kedua, yang sebelah kiri adik-adik, yang di situ tadi sebelumnya X dikurangi 8, di situ akan ditambahkan dengan satu beban dengan berat 8 juga. Sedangkan yang di sebelah kanan tidak ditambahi apa-apa. Nah, apa yang terjadi? Maka akan lebih berat yang sebelah kiri yang ditambah 8 tadi, ya kan? Seperti itu gambarnya untuk nomor 2. Nah, sedangkan berikutnya untuk fokus yang nomor 3. Yang nomor 2 tadi sebelah kirinya ditambah 8, sedangkan yang sebelah kanannya tidak ditambah, maka beratnya tidak imbang. Berat sebelah, yang sebelah kiri lebih berat. Nah, untuk yang ketiga ini, yang sebelah kanan juga ikut ditambah beban 8. Seperti itu. Maka akan sama, hasilnya akan tetap seimbang. Karena yang dari nomor 1 tadi, yang awalnya X dikurangi 8 dengan beban yang sebelah kanan 25 itu sudah seimbang dulu. Nah, yang nomor 2, yang sebelah kiri, hanya sebelah kiri yang ditambahi 8. Bagaimana? Berarti lebih berat yang sebelah kiri karena yang ditambah hanya sebelah kiri. Nah, untuk gambar yang nomor 3, biar seimbang, biar ekuivalen, biar seimbang, maka yang sebelah kanan juga harus ditambah dengan berat yang 8. Seperti itu ya adik-adik. Jadi intinya agar timbangan tersebut sama atau seimbang itu harus ditambahkan dengan suatu
hal yang sama beratnya dengan timbangan yang sebelah kanan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, ada penjelasannya di situ. Pada model timbangan dikatakan seimbang bila berat beban sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Manakala berat beban sebelah kiri tidak sama dengan sebelah kanan, maka dikatakan tidak seimbang. Seperti itu. Coba kalau dari gambar yang tertera di video ini, yang tidak seimbang yang nomor berapa? Ya betul, yang nomor 2. Kalau yang seimbang, nomor 1 dan nomor 3. Seperti itu ya adik-adik, paham ya mana yang seimbang, mana yang tidak seimbang. Oke, kita lanjut. Untuk luas persegi panjang. Nah, nanti di aktivitas berikutnya adik-adik akan kita bahas juga untuk gambar seperti ini. Untuk luas persegi panjang, yang warna biru ada itu tulisannya 2x, yang warna orange itu ada 9, seperti 9 satuan ya kan. Nanti akan kita bahas di aktivitas yang kedua. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Perhatikan gambar di bawah ini ya adik-adik. Nah, di situ ada gambar. Kita fokus dari gambar nomor 1 terlebih dahulu ya adik-adik. Ada gambar nomor 1 itu yang sebelah kiri ada satu bola warna merah dan ada di situ kubusnya yang warna biru ya. Jika berat sebuah bola dinyatakan dengan X dan berat sebuah kubus adalah satu satuan, maka tuliskan persamaannya adik-adik. Yang di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahasnya kan. Nah, di gambar nomor 1 yang warna merah tadi bola tadi kita simbolkan dengan X. Maka di situ ada berapa bola? 1, berarti X ditambah kubusnya berapa itu? Ada 3 satuan. Berarti untuk yang sebelah kiri itu adalah X ditambah 3. Sedangkan yang sebelah kanan adalah hanya kubus saja. Berapa kubusnya itu? Ada 7 kubus, berarti 7 satuan. Maka persamaan yang dituliskan bagaimana? Berarti X ditambah 3 sama dengan 7. Seperti itu, ya kan? Oke. Untuk nomor 2, jika diambil 3 kubus satuan, jika diambil 3 buah kubus satuan pada masing-masing ruas, tuliskan persamaannya. Nah, sekarang yang sebelah kiri diambil 3 satuan deh adik. Yang sebelah kanan juga diambil 3 satuan. Maka dari persamaan yang nomor 1 tadi kan X ditambah 3 ya kan? Terus sama dengan 7. Maka yang nomor 2 karena diambil berarti kan dikurangi. Maka yang sebelah kiri itu X yang awalnya tadi X tambah 3 dikurangi 3 sama dengan 7 dikurangi 3 ya kan? Karena yang kiri maupun yang kanan harus sama-sama dikurangi 3 tadi. Maka akan menghasilkan berapa adik-adik? Di gambar yang nomor 3 dijelaskan. Maka hanya tinggal 1 buah bola saja, yaitu X-nya. Maka X-nya itu tinggal berapa? Karena yang tadi sudah dikurangi 3, berarti 7 kurangi 3 berapa? 4. Maka penyelesaian dari persamaan nomor 1 tadi, X tambah 3 sama dengan 7, sama. Artinya penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Seperti itu ya adik-adik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dikurangi dengan angka yang sama. Yang sebelah kiri dikurangi 3, yang sebelah kanan juga dikurangi 3. Nah, seperti ini. Akan menghasilkan X sama dengan 4. Dari ilustrasi tersebut, selanjutnya adik-adik dapat menyelesaikan persamaan itu tadi X ditambah 3 sama dengan 7 dengan cara
cara sebagai berikut ini penjelasannya. Tadi sudah saya jelaskan ya, ini untuk penulisannya. Jadi yang sebelah kiri dikurangi 3, yang sebelah kanan pun juga harus dikurangi 3. Jadi kedua ruas sama-sama dikurangi 3. Maka menghasilkan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Seperti itu ya adik-adik. Oke. Himpunan penyelesaiannya adalah 4. Jadi di dalam kurung kurawal di situ dituliskan 4. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi adik-adik, kedua ruasnya dikurangi dengan atau ibaratnya dinolkan. Jadi misalnya tadi kan X tambah 3, maka harus dikurangi 3, jadi tinggal sisa X-nya saja. Nah sekarang kalau yang seperti ini adik-adik, demikian juga cara menyelesaikan persamaan X dikurangi 3 sama dengan 9, adik-adik bagaimana menyelesaikannya coba? Jadi kita berusaha untuk menyisakan X-nya saja. Berarti di situ kalau dia X dikurangi 3, biar sisa X-nya saja, berarti harus diapakan? Ya betul, kedua ruas harus ditambah dengan 3, ya kan? Dikurangi 3 tambah 3 kan 0. Nah, menyisakan X. Jadi seperti ini untuk penyelesaiannya, kedua ruasnya ditambah dengan 3. Jadi sisa X sama dengan 12. Himpunan penyelesaiannya adalah 12. Seperti itu ya adik-adik. Nah, ini gambar yang pertama tadi. Gambar pada aktivitas yang pertama tadi. Bagaimana cara adik-adik menyelesaikan persamaan linear satu variabel? Yang contohnya 2X sama dengan 12. Maksudnya gimana? Lihat fokus pada gambar yang nomor 1. Di situ ada kedua persegi panjang memiliki luas yang sama, yang warna biru dengan yang warna orange. Luas yang sama, luas persegi yang kecil adalah satu satuan. Tuliskan persamaannya. Yang warna biru itu disimbolkan dengan X ya, adik-adik, di situ sudah ada tulisannya. X yang warna biru itu ada 2X, ya kan? Ada 2 atas dan bawah. Sedangkan yang warna oranye ada persegi kecil-kecil yang jumlahnya berapa itu? 12. Betul. Berarti untuk persamaannya bagaimana? Sudah kita pelajari di pertemuan pertama ya. Berarti 2X sama dengan 12. Betul sekali. Nah, setelah itu karena di situ ada 2X, maka agar menyisakan X itu kedua ruasnya kan harus dibagi adik-adik. Kedua ruasnya harus dibagi dengan angka 2 ya. Jadi 2X dibagi 2 sama dengan X. Yang sebelah kanan juga 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka menyisakan X-nya adalah 6. Jadi seperti ini ya adik-adik penyelesaiannya. 2X sama dengan 12, kedua ruas dibagi dengan 2, maka menghasilkan X sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Seperti itu. Paham ya adik-adik? Nah, dengan cara yang sama adik-adik, kalian dapat menyelesaikan persamaan negatif 3X sama dengan 12. Bagaimana coba? Kalau tadi 2X sama dengan 12, kedua ruasnya dibagi 2. Nah sekarang untuk soal yang ini, negatif 3X sama dengan 12, maka kedua ruasnya harus diapakan adik-adik? Nah betul sekali, kedua ruasnya harus sama-sama dibagi dengan negatif 3. Jadi seperti ini adik-adik, negatif 3X sama dengan 12, kedua ruasnya dibagi dengan negatif 3, negatif 3X dibagi 3, negatif 3 sama dengan X, sedangkan 12 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 4. Maka himpunan penyelesaiannya dari persamaan linear satu variabel negatif 3X sama dengan 12 adalah 4. Maaf, sama dengan negatif 10, seperti itu. Ya. Nah,
Sekarang bagaimana kalau menyelesaikan persamaan dengan koefisien pecahan seperti ini adik-adik? 1/2x atau setengah x sama dengan negatif 4. Kalau tadi kedua ruasnya dibagi dengan 2 atau dibagi dengan 3 agar menyisakan x. Nah sekarang kalau koefisiennya berupa pecahan seperti ini, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, maka setengah x atau 1/2x sama dengan negatif 4, kedua ruasnya dikalikan dengan 2 ya. Jadi 1/2x itu harus dikalikan dengan 2. Kenapa? Agar menyisakan x saja, 1x seperti ini. Maka kedua ruasnya harus dikalikan dengan 2. Jadi setengah x kali 2 sama dengan negatif 4 kali 2, maka menghasilkan x sama dengan negatif 4 kali 2 negatif 8. Jadi himpunan penyelesaiannya dari persamaan linear satu variabel 1/2x sama dengan negatif 4 adalah negatif 8. Nah, bagaimana adik-adik bisa menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, atau membagi? Bagaimana? Nah, seperti ini adik-adik, kita punya gambar seperti ini. Ya, perhatikan gambar di situ ya adik-adik. Untuk gambar nomor 1, warna birunya itu berupa x, sedangkan yang warna orange adalah satu satuan. Maka di situ untuk fokus ke nomor 1 berarti untuk persamaan linearnya bagaimana? Yang warna biru itu ada 2x tambah 4 ya. Untuk satuannya yang warna itu kan ada 4. 2x tambah 4 sama dengan berapa yang sebelah kanan? 12. Gitu sekali. Untuk yang nomor 2 adik-adik berarti 2x di situ sama-sama dikurangi 4. 2x sama dengan 8 ya. Nah, masih ada 2x sama dengan 8, berarti kita harus menjadikannya biar sisa x saja. Berarti kalau 2x agar sisa x berarti diapakan adik-adik? Betul sekali, dibagi dengan berapa? 2. Berarti 2x dibagi 2 sama dengan x, ya kan? Tinggal 1x saja. X sama dengan 4. Nah, seperti ini adik-adik. Untuk nomor 1 persamaannya 2x tambah 4 sama dengan 12. Kedua ruasnya sama-sama dikurangi 4 terlebih dahulu, menghasilkan 2x sama dengan 8. Setelah itu kedua ruas sama-sama dibagi 2, maka menghasilkan x sama dengan 4. Menghasilkan penyelesaiannya yaitu x sama dengan 4. Nah, ini keterangannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah seperti itu ya adik-adik. Semoga penjelasan saya ini dapat memahamkan adik-adik terkait dengan menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan dikurangkan, dengan dibagi seperti itu, sehingga menghasilkan penyelesaiannya. Nah, dengan cara yang sama, dalam artian bisa dibagi dulu, bisa dikali dulu, atau dikurangkan, atau ditambahkan, silahkan adik-adik mencoba untuk menyelesaikan persamaan itu adik-adik. 1/2x atau setengah x dikurangi 4 sama dengan 8. Berarti awalnya harus diapakan dulu adik-adik? Ya betul, karena di situ setengah x dikurangi 4, jadi biar misalkan variabelnya x, setengah x berarti harus ditambahkan 4 dulu ya kan? Betul sekali. Jadi langkah pertama penyelesaiannya adalah kedua ruasnya ditambah dengan 4. Maka akan menghasilkan setengah x sama dengan 12. 12 didapat dari mana? 8 ditambah 4 ya kan? Nah, setelah sisa setengah x kali setengah x sama dengan 12, maka untuk menyisakan x saja, maka kedua ruasnya harus dikalikan dulu. Jadi sisa atau 3x sama dengan 24. 24 dapat dari mana? Dari 12 dikurang
dari 12 kali 2. Maka himpunan penyelesaian dari setengah X dikurangi 4 sama dengan 8 adalah 26. Seperti itu ya adik-adik untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, berikutnya kita akan membahas untuk aktivitas yang ketiga, yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Seperti ini adik-adik, perhatikan gambar berikut. Sebuah tower tersusun dari dua bentuk, trapesium dan persegi panjang yang sama ukurannya. Maksudnya, gambar di situ adik-adik, dari atas ini trapesium, persegi panjang, trapesium, persegi panjang, trapesium, persegi panjang. Trapesiumnya di sini, tinggi trapesiumnya dipisahkan dengan X, sedangkan lebar persegi panjangnya adalah 2 meter. Nah, secara keseluruhan dari atas, dari bawah ke atas itu tingginya adalah 21 meter. Nah, dari gambar tersebut tuliskan model matematikanya bagaimana adik-adik. Ya. Trapesiumnya ada berapa tadi? 3, betul. Karena tinggi trapesium dimisalkan dengan X berarti ya 3X, ya kan? Seperti itu. Persegi panjangnya ada berapa? 3. Masing-masing lebar persegi panjangnya berapa itu? 2 meter. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Ya kan adik-adik? Nah, berarti yang sebelah kiri atau yang gambarnya dulu bisa saya tuliskan 3X, yaitu 3 tinggi trapesium ditambah dengan 6. 6 ini dapat dari mana? Dari tinggi, dari lebar persegi panjangnya, ya kan? Jadi 3X tambah 6 sama dengan tinggi keseluruhannya di situ diketahui adalah 21 meter. Maka model matematikanya bagaimana? Betul, 3X ditambah 6 sama dengan 21. Sip, seperti itu. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Sama seperti tadi adik-adik. 3X tambah 6 sama dengan 21. Karena di situ ada tambah 6, berarti kita harus kurangkan kedua ruasnya dulu dengan 6 juga. Agar menyisakan yang koefisien atau variabel X-nya, ya kan? Kedua ruasnya dikurangkan dengan 6 terlebih dahulu. Maka menyisakan 3X sama dengan 15. Nah, 3X sama dengan 15 agar menyisakan nilai X saja berarti kedua ruas harus diapakan? Betul, dibagi dengan 3. Maka 3X dibagi 3 itu X, sedangkan 15 dibagi 3 adalah 5. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 5. Atau tinggi trapesiumnya berarti berapa? 5 meter. Seperti itu adik-adik penyelesaiannya. Paham ya? Kalau tadi di aktivitas kedua kita belajar menyelesaikan persamaan linearnya, di aktivitas yang ketiga ini bagaimana kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Nah, ini jadi tinggi masing-masing trapesium adalah 5 meter. Nah, latihan soal adik-adik. Untuk memahamkan kalian, silahkan kalian mencoba seperti tadi, contoh menyelesaikan trapesium tadi. Bawa dulu soal atau permasalahan ini ke model matematikanya, setelah itu baru diselesaikan persamaan linearnya. Seperti itu ya adik-adik, silahkan masing-masing dari kalian mencoba sendiri di rumah dengan menggunakan buku tulis masing-masing. Apabila ada kesusahan atau ada pertanyaan, bisa kalian komunikasikan kepada guru pelajaran matematika kalian masing-masing di sekolah. Ini soal latihan soalnya. Ini juga ada latihan soalnya. Kalian bisa mencobanya di rumah, ya. Ya, seperti itu ya adik-adik. Dari permasalahan tadi silahkan kalian bawa ke model matematikanya dulu, bawa ke persamaan linear satu variabelnya dulu, baru kalian selesaikan. Nah, itu
Itu tadi adik-adik pertemuan yang kedua untuk materi kita persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.